Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya menjelaskan mengenai materi yang sangat berkaitan dengan tugas kalian nantinya ya, tugas kelompok kalian. Nah, ini merupakan suatu metode untuk menguji suatu dataset yang kalian miliki ya, real dataset dengan random variable teoritis. Apakah sesuai atau tidak? Gitu ya. Jadi menguji apakah random variable real dataset yang kita miliki itu sesuai dengan suatu random variable tertentu atau tidak. Itu. Nah, saya ingatkan kembali bahwa ini ya untuk tugas kelompok itu satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 7 mahasiswa ya. Jadi kalian silahkan boleh bebas ya atur sendiri boleh. Yang penting tidak boleh kurang dari 5 anggota, tidak boleh lebih dari 7 anggota setiap kelompoknya. Jadi silahkan kalian atur ya, tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 7. Dan kelasnya boleh campur ya, misalkan ada kelas A-nya, ada kelas B-nya, seperti itu. Dan ini untuk tugas kelompoknya 15%, cukup besar ya. Cukup besar proporsinya, jadi silahkan kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya gimana sih Pak mekanisme pengerjaan tugas kelompoknya? Sebelum ke mekanismenya, kita harus tahu dulu ya, metode ini tuh metode yang seperti apa. Nah, jadi hipotesis testing ini untuk chi-square itu merupakan a method to test a real data set. Ini dari data real yang kita punya ya. To test a real data set. Nah, ini apa yang diuji itu adalah kesesuaian ya. Untuk menguji kesesuaian. Nah, untuk menguji the match of real data set with any specific theoretically random variable. Nah, jadi ini adalah sebuah metode untuk menguji kesesuaian dari suatu dataset dengan suatu random variable yang teoritis gitu ya. Jadi diuji. Misalkan kalian ya punya suatu data, misalnya kalian iseng nih telur ayam gitu ya, telur ayam kalian ukur misalnya ya, ukur beratnya nih. Nah, ukur beratnya di mana kalian udah dapat nih, misalkan sekitar rata-ratanya itu sekitar, misalkan berapa ya, satu telur ayam itu kan kalau sekilo dapatnya sekitar 16. Ya sekitar 70 gram ya. Nah, anggaplah ini misalnya 70 sampai 75. Ini misalnya 65 sampai 70, yang ini misalnya 60 sampai 65. Ini ke kanan makin besar 75 sampai 80. Ini 80 sampai 85 dan seterusnya ya. Nah, misalkan kalian punya data seperti ini. Nah, yang 70 sampai 75 paling banyak ya. Nah, yang ini lumayan tapi nggak terlalu banyak. Ini yang paling sedikit. Ini mirip-mirip misalnya. Nah, ini juga yang paling sedikit. Nah, dari sini, dari real dataset yang kalian punya, kalian menduga nih, ini kayaknya mirip-mirip dengan ini deh, mirip-mirip dengan Gaussian random variable kan, kalau Gaussian bentuknya begini ya. Nah, gitu nih. Tapi seimbang ya, simetris antara yang kanan sama yang kiri.
Nah, ini kayaknya diduga mirip dengan Gaussian random variable nih. Di mana ini adalah probabilitas atau frekuensi ya. Ini adalah X-nya atau kejadiannya. Nah, dari real dataset yang kita punya, real dataset. Nah, ini diduga ya, diduga suspected itu suspected match with Gaussian random variable dengan nilai rata-rata tertentu ya dan juga nilai sigma tertentu atau standar deviasi tertentu gitu. Nah, ini kan masih dugaan ya. Ini namanya hipotesis nih. Jadi ini adalah namanya hipotesis atau dugaan. Nah, hipotesis nanti kalian di tugas akhir juga harus ada hipotesisnya dulu ya. Jadi dugaan sementara sebelum dilakukan eksperimen atau pembuktian secara teoritik itu ada dugaan atau hipotesis. Jadi dibuktikanlah melalui eksperimen atau perhitungan dan lain-lain ya. Nah, jadi ini hipotesisnya atau dugaannya suatu real dataset yang kalian punya itu diduga sesuai dengan Gaussian random variable. Nah, chi-square ini adalah metodenya untuk menguji ya, menguji kesesuaian dari real dataset tersebut terhadap random variable tertentu. Seperti itu. Itu fungsinya ya, fungsi dari metode chi-square ini. Nah, untuk contohnya ya, untuk saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah metode chi-square ini, saya mau ambil contoh yang sederhana aja dulu ya, tidak usah yang Gaussian dulu, ini agak repot kalau Gaussian. Saya mau ngasih contoh yang sederhana aja dulu ya. Misalnya nih, example ya, simple example. Nah, misalkan kalian itu membuat suatu pengukuran tentang nah ini frekuensi, ini X, tentang kesukaan mahasiswa terhadap buah tertentu, gitu ya. Favorite fruit, itu. Nah, jadi kalian misalnya nih, itu ngukur dari misalkan sampel ada 100 partisipan misalnya ya. Nah, misalkan dari 100 partisipan ini dibagi menjadi 5 kategori buah yang berbeda ya. Misalkan buah yang pertama itu apple, terus misal orange ya. Nah, kalian biasanya sukanya buah apa? Favorit? Durian, Pak. Durian. Misalnya mango ya. Satu lagi? Kelapa, Pak. Kelapa. Jarang-jarang. Pak naga. Kalau D ini udah ada. Yang inisialnya beda. Apa? Grape aja ya, anggur. Srikaya. Grape, anggur misalnya. Nah, jadi dari 100 partisipan ini tentu favoritnya beda-beda ya, tergantung selera. Ada yang kesenangannya apel, ada yang jeruk, durian, mangga, ada yang anggur gitu kan. Beda-beda setiap sampel nih. Nah, kita duga bahwa sebelum dugaan ini lah, misalnya datanya seperti ini nih. Data yang kalian punya. Oh, ternyata yang suka apple itu misalkan ada 21 orang misalnya ya. Yang suka orange misal ada 17 orang yang kesukaannya orange. Yang suka durian ini paling banyak misalnya.
ada misalnya 24 orang gitu ya, yang suka mango. Ini misalnya 19 gitu. Yang suka grape, ini sisanya berapa nih biar sampai 100? 21 tambah 17 kan 38 ya. Yang ini tambah ini 43. 43 ditambah 38 itu 82 ya, berarti sisanya 18. Nah, yang suka grape ini ada 18 orang. Nah, kalian punya data seperti ini nih, gitu ya. Di mana kita ini kan kayaknya bukan random variable yang Gaussian ya. Bukan, bentuknya nggak begini kalau Gaussian. Pasti di tengah-tengah ngumpulnya. Terus binomial juga enggak ya, binomial juga enggak. Poisson apalagi gitu, nggak berkaitan sama waktu. Ini kayaknya lebih merata deh gitu ya. Jadi cenderung merata, dekat-dekat dengan angka 20 gitu ya. Kalau misalnya 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 kan 20 nih. Jadi ini dekat-dekat sama 20 semua gitu kan. Nah, jadi hampir semuanya itu berdekatan dengan 20 gitu. Nah, jadinya kita duga nih. Kita duga suspected match with uniform random variable. Nah, ini adalah salah satu jenis random variable yang belum saya jelaskan, tapi sebenarnya paling sederhana kok. Uniform random variable. Nah, di mana uniform random variable ini ya karena namanya juga uniform ya, jadi setiap X itu punya peluang yang sama gitu. Punya peluang yang sama, misalnya segini ya. Nah, X1 peluangnya segini, X2 ya sama segini. Jadi dibagi rata gitu loh. X3, X4, X5. Sama semua. Nah, gitu ya. Jadi sama semua. Semua memiliki peluang yang sama. Nih prinsip komunis seperti ini ya. Semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Gitu. Jadi diduga ini tuh sesuai dengan uniform random variable. Apakah betul? Nah, makanya kita uji dengan metode chi-square ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, ini kalau misalnya ada 5 data, berarti masing-masing berapa nih peluangnya? X1, X2, X3, X4, X5. Kalau misalnya ada 5, berarti masing-masing berapa peluangnya? 20. Kalau maksimalnya 1 berarti 0,2 ya. Nah, ini 0,2. Ya, kalau 20 itu kalau kita kalikan dengan jumlah sampelnya. Berarti 20. Nah, peluang dikalikan dengan jumlah sampel itu sama dengan frekuensi. Nah, ini yang harus kalian tahu. Jadi peluangnya dikali jumlah sampel semuanya itu adalah frekuensi atau jumlah data. Seperti itu. Jadi ini agak mirip tapi beda ya sumbu Y-nya. Kalau yang sebelah kiri itu frekuensi, kalau yang sebelah kanan itu peluang. Tinggal ini aja. Kalau dapetin frekuensi ya tinggal peluang dikalikan dengan jumlah sampelnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap sebagai si real dataset yang sebelah kiri ini kita anggap sebagai uniform random variable, berarti frekuensinya itu 20 ya, karena 0,2 dikali 100 gitu. Ada 20 mestinya. Jadi mestinya sama tuh 20. Itu yang ideal ya, itu yang ideal. Nah, apakah real dataset ini itu sesuai dengan uniform random variable atau tidak? Kita uji menggunakan ini, kita uji menggunakan chi-square method.
Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Sebelum itu udah belum nyatetnya dari atas? Belum, Pak. Belum, Pak. Silakan dicatat dulu. Di Bandung dingin nggak sekarang ini? Dingin pisan, Pak. Dingin, Pak. Dingin, Oh, Pak. dingin juga. Di Cimahi dingin banget. Sama, Pak. Apalagi kan saya Cimahinya ini daerah atas ya, daerah Kolonel Masturi. Ya bagian yang lebih dingin daripada bagian bawah gitu. Tapi enak sih, adem. Saya suka cuaca begini, cuma kadang hujannya terlalu besar ya. Jadinya banjir di mana-mana. Udah belum catatnya? Sedikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Yo, yang belum, segera. Steps of. Nah, chi-square, chi itu chi ya, chi. Nah, ini kalau simbol matematikanya seperti ini. Nah, meliuk-liuk awalnya, terus ini lurus. Kayak huruf X, mirip banget huruf X. Ya kalau huruf X kan dua-duanya lurus ya, kanan kiri lurus. Kalau ini, nah meliuk-liuk dulu yang pertama, yang keduanya lurus. Set. Nah, gitu. Square biasa, kuadrat. Chi-square method. Ya, langkah yang pertama itu ya ini sebenarnya udah kita lakukan, yaitu predik atau prediksikan the real dataset. Ini real dataset itu yang sebelah kiri ya, yang hasil kalian ngukur real dataset dengan any specific random variable. Nah, ini kan dalam kasus kita ya, itu the real datasetnya. The real dataset itu match ya. Match with uniform RV. Nah, ini adalah hipotesis kita. Jadi dugaan. Jadi sekedar dugaan ya. Belum dibuktikan. Ini adalah hipotesis. Nah, itu adalah langkah pertama. Jadi real dataset kalian itu kita prediksikan mirip sama random variable apa gitu ya. Atau sesuai dengan random variable yang mana gitu.
Itu adalah langkah pertama, di mana ya ini langkah pertama untuk kasus kita sekarang itu mirip dengan uniform random variable. Oke, langkah kedua. Langkah kedua setelah kita set up ini tuh match dengan random variable tertentu, ya langkah kedua adalah bandingkan atau calculate ya, perhitungkan the observed frequency. Nah, ini observed frequency OF ya. And expected frequency. Nah, ini apa sih, Pak? Nah, kita buat di tabel aja supaya lebih memudahkan ya. Oh ya, ini langsung aja lah, langsung langkah ketiga. Setelah kita menghitung observed frequency dan expected frequency, baru calculate the chi-square. Nah, untuk menghitungnya, kita perlu membuat tabel nih, di mana chi-square ini nilainya sama dengan jumlah atau sigma ya, sigma observed frequency dikurangi expected frequency kuadrat dibagi dengan expected frequency. Nah, seperti ini ya perumusan untuk chi-square-nya. Nah, lalu kita buat tabel. Kita buat tabel. Misalkan ini X-nya ya. Nah, yang pertama itu apel, apa aja tadi buahnya? Apel, orange, durian, mango, grape. Apple, orange, durian, mango, grape. Nah, begitu ya. Nah, dari sini kita menghitung berapakah observed frequency. Nah, namanya juga kan observe, berarti yang kalian ukur. Kalau yang kalian ukur berarti berasal dari real dataset. Nah, ini yang udah kalian ukur ya, karena udah kalian ukur nih, ya udah tinggal masukin. Frekuensinya ada berapa? Apel 21. Orange tadi berapa? 17. Ini saya zoom out aja biar enak lihatnya. Orange 17, terus durian 24, mango 19, dan terakhir grape 18. Nah, itu adalah observed frequency. Nah, selanjutnya itu expected frequency. Nah, expected itu berarti kan dugaan kita ya, mirip dengan apa? Ekspektasi kita, data ini tuh mirip dengan apa? Berarti ini berasal dari random variable, gitu. Berapa kalau yang dari random variable? Idealnya kan 20 ya untuk uniform random variable. Harusnya idealnya 20 gitu. Semuanya sama ya, dibagi rata karena uniform. Lalu setelah itu kita menghitung berapa selisihnya antara OF dan EF. Hitung nih selisihnya, 21 dikurangi 20. 1 ya, 17 dikurangi 20. 17 dikurangi 20. Minus 3. Min 3. 24 dikurangi 20. 4. Ini 1, ini minus 2. Yang ini minus 1 ya. Minus 1. Nah, lalu kita kuadratkan. Itu ya, selisihnya tadi. OF min EF kuadratkan. 1 kuadrat 1, min 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, ini 1, ini 4. Begitu.
Nah, lalu kita hitung deh, berapakah nilai chi-square-nya ya. Nah, ini satu-satu nih. Ya, berarti karena ada sigma ya, berarti satu-satu kita ngitungnya. Yang apal dulu, berarti 1 dibagi EF-nya berapa? 20 ya. Ini kebetulan EF-nya sama karena uniform. Ditambah 9 per 20. Ditambah 16 per 20. Ditambah 1 per 20. Ditambah 4 per 20. Oke? Setelah itu ya tinggal dihitung nih. Karena semuanya sama ya, per 20-nya sama, ya udah tinggal kita hitung bagian pembilangnya, bagian atasnya. Berapa? 1 tambah 9, 10. 10 tambah 16, 26. 26 ditambah 5, 31. 31. Jadinya ini berapa? 1,5 berapa? 1,5 sekian pasti. 31 dibagi 20. 1,55 ya. 1,55. Nah, ini adalah chi-square-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat, chi-square itu kan memperhitungkan selisih ini ya, selisih antara yang diobservasi juga dengan ekspektasinya ya. Jadi makna dari chi-square ini adalah seberapa jauh real dataset kita menyimpang dengan ekspektasinya. Gitu ya maknanya ya. Semakin tinggi nilai chi-square berarti semakin tinggi penyimpangannya gitu. Semakin beda jauh dengan aslinya. Itu maknanya ya. Makna chi-square mirip-mirip dengan standar deviasi. Semakin menyimpang dari rata-rata. Mirip ya, maknanya dengan standar deviasi itu mirip. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, langkah keempat ya. Langkah keempat, terus find the chi-square alpha, v. Nah, ini adalah chi-square yang berbeda, di mana nilai ini merupakan batas ambang. Kalau misalnya nilai ini batasnya ya, mirip-mirip dengan sigma yield lah. Kalau melebihi sigma yield kan kalau material ya, berarti sifatnya udah beda tuh. Sifatnya udah tidak elastis lagi, atau dalam istilah teknik mesin kita kalau udah melewati sigma yield ya udah berarti gagal atau failure gitu ya, karena sudah tidak elastis lagi, bentuknya sudah berbeda gitu daripada bentuk awalnya. Nah, ini juga sama nih maknanya. Ini adalah limit. Nggak boleh chi-square yang udah hitung ini melewati ini nih, melewati batas maksimalnya gitu ya. Ini adalah batas maksimalnya. Kalau misalnya melewati batas maksimal berarti gagal gitu. Sederhananya begitu ya. Nah, di mana nilai chi-square alpha, v ini ya sesuai namanya ya, dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama alpha, ini adalah significant level atau significant value. Nah, bisa disebut juga dengan margin of error ya, atau selang kepercayaan, significant value. Ini biasanya nilainya generally alpha sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Jadi umumnya yang digunakan itu 5%. Maksudnya gimana sih? Nah, mungkin kalian udah pernah lihat kayak misalnya quick count ya. Quick count kalau misalnya ada pemilu gitu. Nah, suka ada keterangan tuh margin of error 5%. Itu adalah persentasi kesalahan yang diperbolehkan gitu ya. Jadi persentasi kesalahan yang diperbolehkan. Ini maknanya begitu. Umumnya kita menggunakan 5% margin of error-nya. Jadi kesalahan yang boleh ditoleransi. Seperti itu. Sebenarnya sih ini nilainya terserah kita ya, mau seakurat apa data yang kita punya atau metode yang kita gunakan. Tapi umumnya
ya di dunia ini pakainya 5% untuk significant value umumnya. Nah, next itu ada V, yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan ya. Degree of freedom. Nah, for general random variable, nilai V itu sama dengan jumlah kelas atau jumlah kategori ya, dikurangi dengan 1. Tapi khusus untuk Gaussian random variable, nilai V-nya itu adalah jumlah kelas dikurangi 3. Nah, ini khusus untuk Gaussian ya. Jadi kalau random variable pada umumnya itu menggunakan V itu jumlah kelas atau jumlah kategori dikurangi 1. Sedangkan untuk Gaussian itu jumlah kelas dikurangi 3. Perbedaannya di situ ya. Nah, di mana nilai chi-square alpha, V ini bisa kita dapatkan melalui tabel. Tabelnya tabel 4 kalau di appendix ya, setelah tabel yang untuk memperlihatkan Gaussian random variable yang minggu lalu. Nah, ini tabelnya di sini. Bisa kalian dapatkan juga di buku referensi ya. Ini ada di appendix atau di indeksnya. Ini saya kirimkan juga lewat WhatsApp. Oh iya, satu hal yang perlu kalian tahu, ini tidak keluar di soal UAS ya nanti. Jadi ini khusus untuk tugas besar saja untuk chi-square. Untuk tugas besar saja. Jadi ini tabelnya nggak usah kalian print di cheat sheet nanti. Buat tugas besar aja ini mah tabelnya. Tabel 4. Nah, jadi bisa kita lihat nih di sini berapa nilai chi-square alpha, V. Nah, untuk kasus kita gunakan alfanya yang 5% ya, yaitu 0,05. Nah, 0,05 yang mana? Nah, lihat di sini ya, ada nilai alfa, ada yang V. Kalau alfa kita ngelihatnya sebelah kanan sini, kalau V itu ke bawah. Gitu ya. Nah, kita lihat alfanya dulu, 0,05. Berarti ini nih, 5%, 0,05. Ini jangan bingung ya, ini sebenarnya sama. Karena standarnya Eropa. Nah, ini kan kalau standar kita itu nulis 0, sekian begini ya, biasa 0,05. Tapi kalau standar Eropa, kalau 0, sekian, itu 0 di depannya nggak ditulis. Jadi titik 05. Nah, gini doang udah. Ini sebenarnya maknanya sama ya. Nah, kalau di Indonesia itu pakainya titik untuk memisahkan untuk memisahkan menggunakan koma ya kalau di Indonesia. Kalau di sana di barat itu justru pakai titik gitu. Nah, anggaplah gini ya. Di Indonesia tuh kan misal 1.600.582, terus ada komanya, misalnya koma 15. Nah, misal seperti ini ya. Kalau di Indonesia nulisnya begini nih. Jadi penghubung antar ribu gitu ya, itu pakai titik. Tapi kalau di luar enggak, di Eropa tentunya ya. Nah, justru pakainya koma gitu. Nah, ini koma 582. Nah, ini baru titik 15. Standarnya beda ya. Ya tinggal sesuaikan aja pakai standar yang mana. Mungkin kalau kalian beli laptop baru atau gimana gitu ya, Excel-nya itu pertama kali pasti begini nih. Gitu ya. Kalau misalnya masukin yang pengennya kita koma, tapi harusnya pakai titik. Harus disetting dulu Excel-nya biar ngikutin standar Indonesia. Gitu. Oke, yang penting kalian tahu aja ya bahwa ini standarnya berbeda, kalian harus paham. Jadi kita pakai ini nih, 0,05. Selanjutnya V-nya berapa nih?
Nah, jumlah kelas atau jumlah kategori dikurangi dengan 1 karena kita uniform random variable. Berarti ada berapa kelas nih? Dari atas sampai bawah? Ada berapa kelas? Halo? 5, Pak. 5. Kalau 5 kurang 1 berapa? 4. 4. Nah, berarti jumlah kelasnya ini sama dengan 5 min 1 atau 4. Nah, buletinlah V-nya 4 ya. Dapat berarti nilai chi-square alpha, V itu adalah 9,49. Begitu. Oke? Silakan dicatat dulu. Udah? Nyatetnya belum? Bentar, Pak. Udah, Pak. Nah, ini membiasakan kalian mencatat ya. Jadi biar karena terbiasa, kalian juga bisa nih mencatat bukan hanya di kuliah ini ya. Bukan hanya di mata kuliah ini saja, tapi mata kuliah yang lain yang tidak diwajibkan untuk mencatat gitu. Nah, nanti kalian akan ngerasain sendirilah manfaatnya nyatet itu ya. Bermanfaat sekali, terutama buat pribadi ya. Walaupun nggak disuruh, tapi udah inisiatif sendiri nih, nyatet gitu. Oke? Kalau udah, ya udah. Berarti langkah terakhir, langkah kelima ya. Langkah kelima ini adalah set the conclusion. Nah, jadi simpulkan gitu ya, simpulkan. Ya kesimpulannya kan cuma ada 2 jenis ya. Kalau misalnya chi-square-nya itu masih di bawah dari batas ambang ini, chi-square alpha, V, ya berarti ini the real dataset-nya, dataset is match atau sesuai ya with random variable. Atau bisa kita sebut ini accepted. Jadi hipotesanya itu betul ya, diterima. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya chi-square-nya itu lebih besar daripada batasnya, berarti the real dataset is not match with
random variable. Berarti kesimpulannya apa? Rejected gitu. Tidak sesuai atau ditolak. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, berarti kalau punya kita chi-square-nya dengan chi-square alpha, v-nya gimana? Chi-square-nya kan tadi kecil ya, lumayan ya. 1,55. 1,55. Nah, batasnya itu adalah 9,49. 9,49. Berarti kan ini masih kecil ya. Berarti kesimpulannya gimana? Ya, accepted ya. Nah, begitu. Jadi dataset yang kita punya itu sesuai dengan dugaannya atau dugaannya itu adalah uniform random variable seperti itu. Nah, ini masih contoh yang paling mudah ya karena uniform. Ngitung frekuensinya mudah sekali gitu. Nah, nanti buat tugas kalian itu yang Gaussian. Tapi sebelum ke tugasnya bagaimana, saya mau ngasih contoh buat yang Gaussian. Oke? Nah, untuk yang Gaussian, ini kita masuk ke Excel ya. Kita masuk ke Excel. Stop share. Share screen lagi. Kita masuk Excel. Oke, udah keluar Excel-nya? Udah, Pak. Nah, Sudah, Pak. jadi ini saya mau ngasih contoh ya untuk yang Gaussian. Nah, contohnya adalah misalkan saya mau ngukur ya tadi ya, misalnya balik lagi ke telur aja tadi deh. Contoh yang pertama. Anggaplah telur gitu. Telur ini saya ukur nih beratnya satu-satu gitu ya sampai 100. Misal ini jumlah sampelnya ada 100. Nah, dari 100 sampel ini saya ukur beratnya masing-masing, berarti saya udah dapat ya 100 data berat atau massa dari masing-masing telur gitu. Nah, di mana dari 100 data tersebut didapatkan nilai maksimumnya, anggaplah misalnya berapa ya? Maksimumnya biasa misal ada yang nyampe 1 on, hampir 1 on ya. Anggaplah maksimumnya nih hampir 1 on atau 99,6 misalnya ya. 99,6 kilogram. Gram. Bentar. Ya, gram, betul. Nah, maksimumnya itu 99,6 gram. Dan minimumnya itu anggaplah misalnya, ini yang gampang aja lah ya, biar enak ngitungnya. 40 atau 50,3 misalnya ya, 50,3 gram. Nah, selanjutnya dari 100 data tersebut udah diperoleh juga rata-ratanya atau min. Rata-ratanya misal telur tersebut itu sekitar ya tadi ya, telur itu sekitar 75-an lah, 75 gram. Anggaplah ini berarti 75
ya, 74,2 gram. Ceritanya seperti ini. Nah, dan juga dihitung juga standar deviasinya, STD EV. Standar deviasinya anggaplah misalnya 6 gram. Seperti ini ya. Nah, jadi kalian juga nanti untuk tugas kelompoknya ya, itu mencari sebuah kasus yang kalian duga akan seperti distribusi Gaussian gitu ya. Jadi numpuknya dekat-dekat rata-rata si data tuh. Nah, misal kalian udah ngitung 100 data ya, udah ngukur 100 data. Nah, kalian pertama harus ngitung beberapa hal dulu nih. Maksimum, minimum, rata-rata, standar, deviasi. Ngitungnya gimana? Misal ya, ini ada datanya. Anggaplah ini ada banyak ya, ada 100 misalnya ya. Ngitung rata-rata gimana? Udah saya ajarin nih. Tinggal sama dengan average, average gitu ya. Nah, tarik datanya dari atas sampai bawah gitu. Nah, kalau standar deviasi gimana? STD EV. Nah, ini nih yang di bawah nih. Tinggal tarik dari atas sampai bawah. Nilai maksimum minimum juga bisa kalian dapat ya. Max, min itu udah bisa kalian dapat. Tinggal input max atau min kayak gitu. Nah, ini ceritanya udah diukur, ceritanya udah dapet lah data-datanya ya, ceritanya. Oke, nah dari sini kita harus menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya ada berapa? Anggaplah misalnya saya pengen jumlah kelasnya itu ada 7 ya, ini contoh aja. Jumlah kelasnya saya pengen ada 7 gitu. Nah, di mana jangan 7 deh, ini biar enak ngitungnya. 5 lah, 5 ya, jumlah kelasnya ada 5. Jumlah kelasnya ada 5, berarti kita tentukan dulu range-nya berapa. Kalau misalnya jumlah kelasnya pengen 5 ya. Nah, ini nilai maksimumnya 99,6. Kita round up dulu. Kita round up atau kita bulatkan ke atas dulu ya. Kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas berarti jadi 100 gram ya. Nah, yang nilai minimum itu bulatkan ke bawah. Round down. Bulatkan ke bawah jadinya 50 gram. Ini saya pakai contoh yang gampang-gampang aja. Supaya kalian yang penting paham cara menghitungnya bagaimana ya. Yang ini dibulatkan, berarti ini adalah nilai, kita anggap sebagai nilai maksimumnya, yang ini kita anggap sebagai nilai minimumnya. Berarti range-nya berapa? Range-nya berapa? 100 min 50. Jadi 50. 50. Nah, kalau kita pengen buat 5 kategori, ya udah berarti setiap kategori itu gap-nya berapa? Kelas gap 50 dibagi 5 ya, karena kita pengen ada 5 kelas gitu. Kita pengen ngebuat 5 kelas di sini. Ya udah berarti di sini X ya. Kita buat kelasnya 5 kelas, berarti yang paling kecil 50. Terus ya sampai 60 ditambah 10 aja ya. Terus ini 60 sampai 70. Terus 70 sampai 80, lalu 90, kok 90, 80 sampai 90, terakhir 90 sampai 100 gitu ya. Seperti ini. Oke, nah dari sini dibikin tabel biar bagus. Nah, dari sini kan kita udah dapat ya bahwa kategorinya atau kelasnya itu ada 5, masing-masing itu gap-nya 10 ya, 10 gram. Nah, kita tentukanlah sekarang observed frekuensinya berapa. Jadi yang kalian ukur nih ya,
dari telur tersebut, yang kita ukur dari telur tersebut, yang punya berat 50 sampai 60 gram, itu ada berapa? Gitu. Ini misal ceritanya saya udah ngukur, saya udah hitung ya ada berapa, frekuensinya anggaplah dari 100 ini misalnya ada 4 gitu ya, yang 60 sampai 70 misalnya ada 17 gitu misalnya ya, yang ini misalnya ada 36 misalnya, yang ini ada 23 misalnya ya. Terus ini jangan 17 deh, ini misal 21, ini sisanya berapa? Berarti ini 100 dikurangi sum dari ini. Nah, itu ada 16. So, ini saya otak-atik dikit lah, biar mirip-mirip nantinya ya dengan random variable. Misalnya ini 42, ininya 6. Oke, nah misal begini ya, ini adalah observed frekuensinya. Jadi yang berdasarkan kalian ukur gitu, yang berdasarkan kalian ukur dapatlah data seperti ini gitu. Bentar, ini sedikit di otak harus karena ini 74,2 ya minnya, berarti harusnya beratnya ke kiri bukan ke kanan. Bentar, ini yang 23, ini yang 8 deh. Yang ini 21. Nah, begitu. Dibalik ya. Nah, selanjutnya itu expected frequency. Nah, ini nih yang menantang. Gimana caranya kita mendapatkan nilai expected frequency? Caranya gimana nih? Jadi idealnya untuk Gaussian random variable itu frekuensinya berapa? Dari 50 sampai 60, 60 sampai 70 dan seterusnya. Nah, untuk mengimajinasikan kita lihat dulu ya dari grafik nih. Kita pilih grafik seperti ini. Masukkan datanya untuk observed frekuensi ya, select data. Nah, pertama kita masukkan observed frekuensi, nilainya kita masukkan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk aksisnya isi seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Ini kan mirip-mirip gunung ya, mirip-mirip gunung, mirip-mirip banget sama di Gaussian distribution. Mau kita cek sesuai apa tidak gitu kan dengan Gaussian distribution. Nah, di mana Gaussian distribution tersebut punya nilai min 74,2 dan juga standar deviasinya 6. Sesuai apa enggak? Gitu ya. Ini saya karena nembak-nembak aja angkanya. Jadi mungkin sesuai atau tidak ya. Harusnya kalau misalnya kalian nggak nembak angkanya yang benar-benar diukur ya, itu mestinya sesuai. Tapi kita coba aja. Nah, sekarang kita hitung. Kalau secara ideal, Gaussian random variable, frekuensi expected-nya berapa ya untuk setiap kategori. Nah, ini gimana caranya? Nah, caranya dengan kita menghitung persentil dari setiap X. Nah, saya sebenarnya udah ajarin di pertemuan minggu lalu ya. Kita balik lagi ke tadi. Nah, jadi untuk menghitung expected frequency Gaussian random variable ya. Nah, kalau misalnya kita masukin kode seperti ini ya di dalam Excel, normal distribution, norm titik dis, dan kita masukkan nilai X titik koma nilai min titik koma nilai dari standar deviasinya titik koma terus true. Nah,
Jadi yang bisa kita masukkan dari Excel ini ya, nilai ini. Nah, ini standar deviasinya udah ada, nilai min-nya udah ada ya. Nah, kalau kita masukin nilai X tertentu, anggaplah misalnya X-nya di sini. Nah, yang kita dapat dari kode ini, dari Excel, itu adalah persentil dari X. Udah tahu ya minggu lalu. Makna persentil itu adalah jumlah atau total dari probabilitas sebelum X atau di belakang X gitu. Jadi semuanya. Gitu ya. Ini yang kalian dapat kalau misalnya masukin kode ini nih di Excel. Sementara yang kalian mau kan selang ya. Selangnya itu di mana X-nya anggaplah misal kayak tadi. Dari 50 sampai 60. Nah, kalian pengennya tuh cuma segini doang gitu, pengennya. Yang dicari ya, segini doang. Gimana dong? Yang kalian cari pengennya segitu doang, nggak sampai kiri sini. Ya udah tinggal persentil dari ketika X-nya 60 dikurangi persentil ketika X-nya 50 gitu aja ya. Mirip banget sama yang kemarin. Jadi kita masukkan ini, jadi yang pertama masukkan 60 dikurangi yang ketika masukkan 50 gitu ya. Sederhana. Jadi kita balik lagi ke Excel. Nah, untuk mengetahui efek nilai dari expected frekuensinya ini sama dengan untuk yang 50 ya, masukkan normal distribution. Normal distribution. Nah, pertama kita masukkan X-nya. Nah, berarti yang paling besar dulu ya, yaitu 60. Kita masukkan nilai min. Nilai min itu adalah nilai rata-rata. Di sini ceritanya 74,2. Lalu titik koma masukkan nilai standar deviasi. Di sini 6 ya standar deviasinya. Terus ini kita masukkan true. Nah, kalau true berarti kita nyari sebelah kirinya. Atau ya di bawah X. Kalau kita masukin false, kita nyari justru sebelah kanannya. Kebalikannya gitu ya, yang lebih besar kalau kita masukin false. Kita masukin true aja. Nah, coba ya kalau misalnya kita enter aja dari sini doang. Nah, ini adalah nilai untuk persentil ketika di bawah 60 ya, di bawah 60 gram. Nilai persentilnya sekian. Tapi bukan ini yang kita cari. Yang kita cari selang dari 50 sampai 60. Ya udah tinggal dikurangi normal distribution ketika X-nya 50 gitu. Tinggal copy paste aja, masukin X-nya 50 gitu. Nah, ini adalah total persentil dari selang X dari 50 sampai 60 gram. Karena ini masih probabilitas ya, tinggal dikali 100 kalau misalnya nyari frekuensi. Tapi jangan lupa di kurung tutup, kurung buka dari awal sampai akhir ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi gini nih, kelihatan ya, bahwa secara ideal ini satu aja gak nyampe gitu ya. Untuk yang si X-nya itu dari 60 gram, dari 50 gram sampai 60 gram. Nah, ini kita extend aja ke bawah, tinggal diubah-ubah nilai X-nya ya. Nah, untuk ini yang kedua berarti 70 sampai 60. Nah, itu 24. Nah, ini dekat nih, dekat banget. Nah, untuk yang selanjutnya ini 80 sampai 70. Wah, ini agak jauh. Terus selanjutnya 90 sampai 80. Selanjutnya 100 sampai 90. Nah, begitu ya.
Kita cek lagi dari awal sampai akhir. Oh, ini ada yang keliru nih. Normal distribution 70 dikurangi 60 ya. Tapi hampir mirip nilainya. Oke, ini oke. Ini juga oke. Nah, jadi ini adalah expected frekuensinya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke grafik, idealnya begini gitu ya. Kita masukin expected frekuensi. Nilainya itu adalah, nah ini dia. Oke. Nah, ini adalah idealnya. Nah, idealnya begini ya, yang warna orange ini nih. Idealnya seperti itu gitu. Yang warna orange. Sesuai enggak? Ini kayaknya sih enggak sesuai ya, karena ini lebih lebih kalau yang warna biru kan lebih landai gitu ya kalau kalian bayangin. Gunungnya itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu curam gitu. Kalau yang warna orange itu gunungnya lebih curam gitu kan. Nah, kayaknya enggak sesuai sih ini. Tapi kita cek aja nanti. Ini soalnya nilai standar deviasinya saya nembak-nembak aja. Harusnya yang lebih akurat. Terus ya udah kita lanjut. Hitung berapakah selisih dari OF dikurangi dengan OF dikurangi dengan EF. Sama dengan ini dikurangi ini. Oke, kita tarik sampai bawah. Lalu kita kuadratkan ya. OF min EF pangkat 2. Jadi ini sama dengan ini kita pangkatin 2. Nah, begitu. Dari sini kita bisa langsung hitung berapa chi-square-nya. Chi-square. Sama dengan satu-satu ya ngitungnya. Berarti OF min EF kuadrat dibagi dengan EF-nya. EF-nya ini masing-masing ya. Karena EF-nya masing-masing berbeda. Ditambah ini dibagi ini. Ditambah lagi ini dibagi ini. Tambah lagi ini dibagi ini. Tambah lagi ini dibagi ini. Wah, ini gede banget. Chi-square-nya ini gede banget. Apakah sudah betul? Bentar ya. Iya, ini terlalu besar ya. Pasti gagal ini. Chi-square-nya 136. 136,5. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, di tabelnya. Ini tabelnya ini. Harusnya berapa? Saya kecilin deh tabelnya biar lebih jelas. Nah, harusnya berapa? Kita pilih alfa yang 0, ini nggak bisa saya coret-coret, jadi tinggal lihat aja ya. 0,05. Lalu pilih V-nya berapa V-nya? Jumlah kategori dikurangi 1. 3 kalau 3. gaussian. Jadi 5 dikurangi 3, 2 ya. Nah, berarti harusnya si chi-square-nya itu tidak lebih dari 5,99 ya. Nih, bisa kelihatan kan sama kalian? Yang di sini ya. Iya, Pak. Tidak lebih dari 5,99. Ini kejauhan nih bedanya. Nah, batas atau chi-square alpha, V ya. Chi-square alpha, V itu 5,99.
99, nggak boleh nih lebih dari 5,99. Ini lebihnya banget ya. Terlalu besar ini lebihnya. Jadi ini sudah pasti ditolak ya, atau tidak sesuai. Begitu. Jelas cara mengerjakannya? Jelas, Pak. Nah, jadi buat kalian ya, ini nanti saya share nih si Excel-nya. Buat kalian tugas akhirnya, kita balik lagi ke sini. Jadi buat kalian tugas akhirnya kayak tadi ya, poin pertama itu harus 5 sampai ini grup task. Harus 5 sampai 7 mahasiswa ya, student. Each group. Boleh campur dari kelas A dan kelas B, boleh untuk kelas yang Bandung ya, karena emang digabung. Nah, tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 7. Kalau misalnya saya nemu nih ya, ini lebih dari 7 nih, atau kurang dari 5, itu saya diskon nilainya. Jadi tidak sempurna ya. Jadi mendingan ikutin aja peraturannya. Itu yang pertama. Yang kedua ya cari kasus yang that related to Gaussian random variable. Nah, jadi kalian pilih kasus yang kalian kira itu sesuai dengan Gaussian random variable yang berhubungan dengan Gaussian random variable. Nah, ini kasusnya itu harus berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan tidak boleh yang mahal-mahal ya, yang sederhana-sederhana aja. Kayak tadi tuh, telur gitu kan. Kalian timbangin satu-satu berapa gram gitu ya. Nah, itu kan kalian nggak mesti beli telurnya ya, 100. Ya, misalnya kalian ke pasar izin aja. Misal, Bu, saya ini ada tugas kuliah gitu ya. Boleh nggak izin nimbangin 100 telur gitu. Saya perlu datanya. Nah, misal kayak gitu ya, jadi kan nggak perlu ngemodal gede gitu. Ada juga yang tahun lalu ya, kelompoknya itu ngitungin atau ngukurin panjang dari tusuk gigi gitu kan. Nah, itu murah banget kan. Jadi nggak perlu hal-hal yang berlibet atau hal-hal yang susah. Yang sederhana-sederhana aja. Nah, ini pasti berkaitan dengan pengukuran kalau nggak panjang ya, atau massa. Biar alat ukurnya nggak susah didapatkan ya. Kalau panjang kan kalian bisa pakai anggaplah jangka sorong gitu. Atau misal pakai meteran gitu ya. Kalau misalnya massa ya berarti pakai timbangan. Cari silahkan kasusnya, harus beda ya antara satu kelompok dan kelompok lain. Kalau misalnya sama nih, ya berarti nilainya juga dibagi 2 ya di kelompoknya itu. Jadi usahakan sama. Nanti ketua kelas tinggal didata aja ya, oh kelompok ini misalkan kasusnya apa gitu. Biar nggak satu sama lain itu nggak sama. Seperti itu. Terus sampelnya itu minimal 100 ya. 100 sampel. Sampelnya itu 100. Beli boleh, lebih boleh, tapi tidak boleh kurang dari 100. Dan juga kategorinya itu atau kelasnya ya, ada 10 kelas. Jadi kalian set bahwa kategorinya ada 10 kategori. Seperti itu. Ya udah, dari sini kalian lakukan analisis chi-square tadi. Nah, pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk laporan ya, report. Itu dalam bentuk PDF. Pengumpulannya nanti akan saya umumkan, tapi yang pasti itu di minggu-minggu UAS ya. Kemungkinan besar itu minggu pertama UAS, jadi sekitar tanggal
Tanggal 16 tuh, mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 20 ya. Pengumpulan ya, UAS kalian tanggal 16 kan? Atau tanggal 9? Tanggal 16 atau tanggal 9? Dengar-dengar mah Pak tanggal 15, 16. Ya, kalau tanggal 15 hari Minggu, tanggal 16 ya. Iya 16 Pak. Sekitar tanggal segitulah pengumpulannya. Dalam bentuk PDF ya. Nah, format laporannya gimana Pak? Format laporannya yang penting mendeskripsikan setiap langkah dari pekerjaan kalian ya. Itu yang paling penting. Deskripsikan sejelas mungkin setiap langkahnya. Kayak misalnya kalian ngukur, nah langkah pengukurannya dikasih tahu gitu ya. Hasil pengukurannya dikasih tahu. Dan kalian buat laporan itu seakan-akan yang bacanya itu tidak ngerti sama sekali. Jadi kalian buat pembacanya paham gitu ya, kalian melakukan apa. Paham nggak maksud saya? Jadi jangan plek kalian ngerjain di Excel, langsung aja taruh Excel-nya gitu ya. Udah langsung dibuat PDF. Nggak begitu. Ini kan, ini apaan kalau yang nggak ngerti gitu ya. Jadi deskripsikan seindah mungkin lah. Anggap yang bacanya awalnya nggak ngerti, jadi ngerti gitu. Jadi nggak cuma Excel-nya yang ditempel gitu, enggak. Kalian harus kasih deskripsi step by step aja gitu. Kayak gitu ya buat laporannya. Terus gimana Pak? Apakah perlu format yang baku? Kayak misalnya bab 1 ada pendahuluan gitu ya, bab 2 tinjauan pustaka, terus metodologi bla bla bla. Itu boleh kayak gitu ya. Boleh menggunakan format laporan yang standar. Itu nilainya lebih baik atau lebih sempurna, tapi enggak juga nggak apa-apa. Saya tidak mewajibkan. Yang penting yang wajib itu adalah kalian mengerjakan laporan dengan benar dan menjelaskannya itu secara deskriptif dan step by step gitu. Bentuk laporannya gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Cukup jelas untuk laporan? Sok sambil direnungkan, sambil disusun juga ya kelompoknya, saya sambil absen. Udah dibuat belum kelompoknya? Belum ya kayaknya ya. Udah. Oh udah Belum. dibuat. Belum di Ya. list. Oh berarti belum. Mungkin ada yang udah buat, ada yang belum ya. Silakan tinggal dirapikan. Mulai dikerjakan. Kalau saran saya jangan nunggu ini ya, jangan nunggu deket-deket deadline baru ngerjain. Tapi dicicil karena kan kalian mesti ngukur gitu ya. Silakan dibagi-bagi tugas dengan apik ya. Karena kan pekerjaannya ini ada yang ngukur data, ada yang ngolah datanya, ada yang nulis laporannya gitu ya. Jadi silakan bagi-bagi tugas dengan bagus. Pak mau tanya Pak, Ya boleh. ini nanti list kelompoknya dikasih ke Bapak apa nggak usah? Dikumpulkannya via, kalau nggak via Google Drive, via email. Nanti saya jelaskan untuk Iya, Pak. pengumpulannya. Intinya kalian siapkan aja dulu PDF-nya gitu. Pengumpulannya mah gampang, bisa WhatsApp juga ya. Entah itu WhatsApp atau email atau Google Classroom nanti. Begitu. Terima kasih Pak. Sok sekalian kalau ada yang mau nanya lagi. Sok silahkan mulai ngobrol ya. Ini mau apa nih kasusnya gitu untuk kelompok kita. Biasanya yang bentrok itu ngasih list. Oh ini cuma Jafar aja nih yang ngasih list. Ini rajin nih Jafar. Jafar, Rizky, Salman, Eriansyah.
Sandy Septian ada nggak? Sandy Septian? Nggak ada ya. Rizky Fadilah Nur Rahman? Rizky Fadilah juga nggak ada. Denis Sudirman, Denis Sudirman. Denis Sudirman nggak ada ya, Denis ya. Riansah ini bentrok. Terus Rizky Safalah. Hadir, Pak. Hadir ya. Salman Al-Farisi, bentrok nggak sih Salman? Kalau nggak salah. Oh iya, bentrok juga ya. Nurwan Juniawan. Nurwan nggak ada ya. Rajualdi Rahmat. Rajualdi. Ini bentrok juga ya. Muhammad Rizky Setiawan bentrok. Ricky Rohiman ada nggak? Ricky Rohiman. Nggak ada ya. Renaldi Naufal Agusni. Renaldi juga nggak ada. Ini karena banyak yang nggak ada, saya absen semua deh. Raka Aura Zakia Abadi. Raka juga nggak ada ya. Nih. Kevin Ridho Bima Satri Aji. Hadir, Pak. Kalau di folder Muhammad Vicky. Ada nggak Muhammad Vicky? Nah, ini di Zoom-nya ada nih, berarti AFK nih. Muhammad Vicky. Ya udah kita skip aja lah. Lucky Andrean. Hadir, Pak. Jafar itu ini ya. Bentrok. Muhammad Fadlan. Hadir, Pak. Fioreno. hadir, Pak. Hadir. Fakhrullah. Hadir, Pak. Handi Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Yosua. Tadi lagi di toilet, Pak. Oke. Yosua ada ya. Asep Koswara. Hadir, Pak. Fikri Yuda Prakoso. Aidul Fikri. Aidul gak ada ya. Cuti, Pak, Idul. Oke. Muhammad Fatur Rahman. Fatur Raihan. Nggak ada ya. Muhammad Farhan Geraldi. Hadir, Pak. Ismantoro. Nggak ada ya. Ahsyam Bilal. Hadir, Pak. Azahra Pangestu. Hadir, Pak. Rifki Fauzan. Nggak ada ya Rifki Fauzan ya. Arya Gandara. Hadir, Pak. Satria Rizalul Faza. Hadir, Pak. Aris Faisal. Lagi di toilet, Pak. Ijai ada nggak Ijai? Nah ini ada nih Ijai di Zoom-nya. Kamu kayaknya mikrofonnya ini deh. Mikrofonnya bermasalah Ijai. Rizky Kholik Alamsyah. Hadir, Pak. Naomi. Hadir, Pak. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Pratama. Hadir, Pak. Irfan Prayoga. Hadir, Pak. Raihan.
Hadir, Pak. Azmi Fazrul. Azmi. Azmi nggak ada Azmi. Azmi nggak ada ya. Mulia Andika Kusuma Dharma. Hadir, Pak. Mulia, Pak. Firdaus Wahyu. Firdaus gak ada ya, Firdaus ya. Iqbal Muzaki. Hadir, Pak. Muhammad Erlangga. Hadir, Pak. Satria Iksan. Satria Iksan nggak ada ya? Lagi hujan, Hadir, Pak. Pak. Ini Pak izin berdua sama Rizky Holik Satria. Oh, ada. Oke. Iya, Pak. Rifki. Kasih. Hadir, Pak. Rizky Badrun. Rizky Badrun ada nggak? Rizky Badrun. Hadir, Pak. Oke. Yogi Adam. Hadir, Pak. Desta Arya. Desta nggak ada ya. Padahal Tonight Show kan malam-malam ya. Tapi nggak ada siang-siang. Herman. Hadir, Pak. Ini sama Iqbal Muzaki. Herdi Ardiansyah. Hadir, Pak. Muhammad Punjung. Hadir, Pak. Elvin. Hadir, Pak. Ilman. Hadir. Rezan. Hadir, Pak. Fadel Zulfian. Fadel. Gak ada ya Fadel ya. Ihsan Fauzi Nura. Hadir, Pak. Fitra Tri Kresdian Hadir, Pak. Cahya. Hadir, Pak. Fata Raskia. Fatha nggak ada ya. Tasya Rubaah. Hadir, Pak. Oke. Sip ya. Oke, untuk materi sih udah sampai sini. Kalau kalian ada yang mau ditanyain dulu, silahkan. Ini saya kirim dulu Excel-nya ya, takut kelupaan nih. Ini saya share di WhatsApp ya. Chi-square. Oke. Cukup jelas ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin tugas kelompoknya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.